ular memang seringkali bisa kita temukan di tempat yang tidak terduga pemberani. Seperti yang terjadi di rumah Mbak Astri ini nih pemberani. Saat saya asik berjalan di sekitar komplek, terdengar suara gaduh dari depan rumahnya. Tak saya sangka ternyata Mas Adit sedang berusaha menangkap seekor ular piton besar yang berada di pekarangan rumah Mbak Astri ini. Dari tadi nih Mbak? Iya dari tadi. Untung ada Mas loh, kalau sendirian gimana? Iya tadi saya teriak-teriak, terus dia nongol, ya udah bantuin saya. Aduh hati-hati Mas, ntar digigit lagi, aduh dililit lagi. Aduh, untung Masnya udah pro nih kayaknya nih. Iya, dia langsung bawa alat loh. Iya. Tuh, lihat aja pemberani, ularnya terlihat galak banget. Selain menyerang dengan cepat, ular ini juga terlihat dengan lihai melilitkan badannya di tangan Mas Adit. Udah Mas, kalau kayak gini aman? Aman. Ini saya harus ngapain nih Mas, biar saya bantu, biar Mas bantuin mbaknya juga buat ngecek-ngecek di depan. Ini nitip aja buat kasih ke Pak Budi, siapa tahu kan ada. Oh, Pak Budi itu? Oke deh Mas, kalau kayak gitu. Mbak, nanti ditemenin sama Masnya ya. Ini saya bantu aja biar cepet. Mari ya Mbak, Mas. Wah, daripada ularnya dititipin ke saya, mendingan saya bantu ngasih ke Mas Budi aja ya pemberani. Mas Budi sendiri adalah peternak ular yang tiap harinya mainan ular pemberani. Ada sekitar 40 ekor ular cantik yang jadi peliharaannya. Ini Mas Budi. Nah, Wah, kayaknya piton ya. nggak tahu ya Mas ya. Coba bisa dilihat aja dulu kali ya. Di sini juga lagi ini sih beberes sama tempat buat breeding ular juga. Nah, aku boleh ikutan nggak? Boleh dong. Serius? Iya boleh. Tapi boleh. nggak apa-apa kan? Aman ya, aman berarti ya. Aman. Saat masuk, saya dikagetkan dengan kandang-kandang berisi ular-ular besar di rumah Mas Budi ini. Lahan yang harusnya digunakan sebagai garasi dimanfaatkan Mas Budi untuk membuat rumah-rumah ular ini. Banyak juga ya Mas ular-ularnya. Iya. Ini jenisnya sama semua kah atau beda-beda nih Mas? Kalau buat jenisnya sanca sama semua. Sama semua. Cuma genetiknya aja beda. Wah, saya mau ngetes nyali pemberani. Masa lihat doang? Mumpung ada pawangnya, saya mau ngerasain kekuatan legendaris lilitan sanca emas. Jadi pemberani, kali ini aku mau dikasih kesempatan untuk nyoba seberapa kuat sih lilitannya dari ular sanca ya Mas ya? Dia berapa meter? 3,5 meter. Kalau untuk lilit-lilitan di mana? Bagian mana? Di leher juga aman sih. Mas, Cuma kan jangan, harus jangan. diawasi. Jadi ingat ya pemberani, jangan mencoba adegan ini tanpa pengawasan ahli. Tanpa orang yang profesional. Tanpa orang yang profesional. Ini tuh dilindungi nggak sih Mas Enggak. ular ini? Enggak. Sanca kembang ini enggak. Dia nggak masuk dilindungi. Berat ya Mas ya? Lumayan berat, jadi kayak fitness. Wih, mulai berasa nih kayak lagi pakai vest. Gun. Ini emang apa ya? Nalurinya dia gitu ya untuk langsung Iya, jadi kayak mau melingkar gitu, ya kan. Kalau dililit kayak gini, buat nanti Mas, jangan kalau ke di kaki, alam Mas, kaki. Ini leher harus tetap dijaga ya. Pokoknya jangan sampai bagian leher itu kena. Pokoknya jangan sampai dia ngunci. Ekornya itu jangan sampai ngunci kayak gitu. Nah, kalau udah posisi, wah ini berasa sih Mas. Kalau udah posisi lilit begini Mas, cara kita untuk ngelepas tuh Ekor dulu, kita ambil ekornya dulu. Berasa. Langsung berasa. berasa. Ya, oke. Sekarang kita belajar ngelepas lilitannya kali ya. Boleh. Ini ekornya dulu. Ekornya amanin. Dia nyium. Hampir enggak apa-apa. Enggak. Wah, Enggak. gila tadi perasaan kayak bener-bener kena bener-bener Enggak apa-apa. bener-bener kecekek.
Enggak apa-apa. Jadi pokoknya ekornya itu harus diperhatiin banget kalau kena lilit. Pokoknya adanya di mana tuh nggak boleh sampai nyentuh leher. Kalau udah ngunci kayak ekor ini masuk ke kunci sini itu udah bahaya banget. Berarti ingat ya pemberani ketika posisi seperti ini tetap tenang dan coba rilis dari ekor ya Mas ya. Iya, Kita pelan-pelan buka dari ekor. Jadi jangan memberikan perlawanan yang terlalu terlihat. Tuh, lama-lama dia pelan-pelan naik kayak gini. Ini bahaya banget kayak gini. Ini nggak Berarti boleh. ini cara dia mematikan musuhnya sebenarnya. Kayak gini. Wah, ini benar-benar pengalaman berharga seumur hidup saya nih. Mencoba merasakan lilitannya yang benar-benar kuat sampai tenggorokan saya terasa tercekik. Mantap, pemberani! Ular sanca kembang atau sanca batik memang banyak sekali ditemukan di Indonesia, pemberani. Di Bekasi, seekor ular sanca kembang berukuran besar ditemukan bersembunyi di sebuah atap gundukan kayu di Bekasi, Jawa Barat. Proses evakuasi dilakukan pawang ular menjadi tontonan warga. Evakuasi ular sanca ini tidaklah mudah, karena si pawang ular harus mengambil ular ini dari atap gudang dengan ketinggian 5 meter. Jadi dia cari tempat yang kering. Tadi diperkirakan ularnya itu berapa kilo? Itu sekitar 15 kilo. Panjangnya Pak? Panjangnya sekitar 7 meter Pak ada. 4 meter, lebih ya, 7 meter ya. Di Riau, salah seorang pecinta reptil diserang ular sanca sepanjang 8 meter. Saat melakukan pelepasan liar di kawasan konservasi alam, ular tersebut menyerang bagian paha Amar dan membuatnya terjengkang. Jadi ular Tama lepas, semua tim dari BKSD juga kocar-kacir terpental sampai ke bawah, sampai jatuh, gigit ke paha, habis gigit ke paha, ditarik, langsung digulung. Nah di situ. Akibat gigitan tersebut, Amar menderita luka yang cukup serius dan harus dirawat di Rumah Sakit Bangkinang. Sempat disangka sebagai bunglon, warga Kelurahan Taman Sidoarjo dikejutkan ketika yang dilihatnya ternyata seekor ular sanca sepanjang 5 meter lebih. Khawatir membahayakan lingkungan sekitar, warga pun berusaha menangkap ular tersebut. Setelah berkali-kali gagal menaikkan ular, akhirnya seorang pawang bisa mengamankan ular yang nantinya akan diserahkan ke BKSDA Sidoarjo.